Halo semuanya, akhirnya ketemu lagi bareng gue di sini Jamet yang akan ngebahas komik One Piece chapter terbaru yang rilis minggu ini, chapter 989 yang pada chapter kali ini diberi judul eh, Kita Tidak Akan Kalah. Judul kali ini nanti akan berhubungan sama isi cerita yang ada di dalam chapter 989 ini, chapter yang sangat menarik, seru, keren. Karena di sini full kelompok bajak laut tepi jerami akhirnya ditampilkan secara bersamaan. Jadi gue gak sabar banget untuk membahas ini bareng kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja bahas chapter 989 ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masih tentang cover story bajak laut keluarga Gunpage, di mana minggu atau chapter sebelumnya Pound, ayah dari Chiffon dan Lola ini berusaha untuk mengejar kapal bajak laut Gunpage dengan cara berenang, walaupun dia diserang oleh pasukan angkatan laut. Namun dia masih berusaha untuk mengejar Lola dan Chiffon ini. Dan di chapter ini ditunjukkan bahwa Pound sudah berhasil mendekati kapal bajak laut Gunpage yang ada Lola dan Chiffon di dalamnya. Di sini digambarkan dia menunjukkan semacam leontin yang di dalamnya itu ada gambar atau foto Chiffon dan Lola saat masih bayi, saat masih ada Pond di situ adegannya, bahkan masih bersama Big Mom, namun sudah digambarkan bahwa Pond ini ditendang ya oleh Big Mom. Jadi memang dari awal kelahiran Chiffon dan Lola ini sepertinya Pond sudah tidak lagi diinginkan, karena memang bajak laut atau Big Mom ini pada saat keturunannya atau anaknya sudah lahir, jadi si ayah biologisnya ini sudah tidak diperlukan lagi, jadi langsung ditendang gitu aja. Ya di sini gue masih salut sama Pon, dia masih berusaha buat meyakinkan Chiffon dan Lola kalau dia adalah anak kandung dari kembar Chiffon dan Lola ini. Jadi ya sepertinya masih belum berakhir cover story tentang Gunpage family ini. Jadi kita tunggu aja di chapter berikutnya. Oke, langsung sekarang kita akan ngebahas tentang halaman pertama di chapter 989 ini, dimana minggu lalu berlanjut ceritanya ke minggu ini, yaitu Big Mom yang tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan serangan yang dilakukan oleh duo anggota bajak laut tepi jerami, yaitu Soul King Brock dan juga Cyborg Frankie. Dan ini mengingatkan gue pada kejadian di Whole Cake Island di markas Big Mom. Pada saat itu Big Mom juga kena troll oleh pasukan bajak laut tepi jerami ini. Di markas Big Mom di Whole Cake Island itu kejadian Brock yang tiba-tiba di tengah keramaian kemunculan Luffy waktu itu kuenya hancur, rusak. Foto Mother Caramel yang sangat berharga buat Big Mom itu tiba-tiba dipecahkan oleh Brock yang tiba-tiba muncul gitu aja. Jadi hal ini mengingatkan gue pada kejadian itu, dimana di saat Big Mom ingin menyerang Nami pada saat itu, tiba-tiba Brock kembali muncul, dan di sini munculnya berbarengan dengan Frankie menggunakan motor Rhino yang dibuat oleh Frankie, dan ini sangat keren. Salut kemunculan bajak laut topi jerami ini emang kuat, namun digambarkan secara konyol ya. Jadi makanya sini gue bilang lagi-lagi Big Mom kena troll oleh anggota bajak laut topi jerami. Dan itu berhasil membuat Big Mom jatuh ya. Jadi serangan Frankie dengan menggunakan motornya ini juga berhasil menjatuhkan seorang Big Mom. Jadi terbukti kalau serangannya memang sebenarnya kuat. Dan ya gue juga agak bingung, karena Big Mom ini sebenarnya
di Whole Cake Island digambarkan yang seperti balon besi ya tubuhnya. Jadi itu berarti menandakan ya itu yang tadi gue bilang, kalau serangan Frankie dengan motornya ini sangat kuat ya, sehingga bisa melukai dan menjatuhkan seorang Yonko Big Mom. Nami terselamatkan, Ruffy juga menyadari kejadian tersebut, jadi lebih tenang, dan akhirnya Luffy memutuskan untuk pergi ke atap atas menuju lokasi pertarungan antara Kaido dan juga para suku Ming dan Akazayan lain. Namun di sini ada kejadian di mana Momonosuke yang sudah bersama dengan Shinobu ternyata bertemu dengan Yamato ya, bertemu dengan seorang Yamato, dan ini membuat Shinobu ketakutan. Jadi makanya Luffy di sini ngasih tahu ke Shinobu bahwa si Yamato ini sekutu, jadi nggak usah takut, nggak perlu ketakutan, nggak perlu lari. Namun sepertinya Kadung takut duluan, jadi akhirnya Shinobu lari. Namun Yamato ini yang justru di saat Shinobu mulai percaya karena yang ngomong seperti itu ada Luffy, Yamato malah ngomong, Momonosuke tunggu katanya, aku ini Oden katanya. Yaitu hal itu yang bikin Shinobu sama Momonosuke shock dan makin panik. Akhirnya malah justru ya kabur lagi. Akhirnya tadi udah sempat percaya sama omongan Luffy, sempat berhenti, namun setelah Yamato ngomong kayak gitu jadi langsung kabur lagi. Jadi ya nggak tahu nanti kelanjutannya bakal gimana tentang Shinobu, Momonosuke sama Yamato ini. Tapi ya gue yakin sih bakalan mereka bertiga akan bareng, dan di sini nantinya Momonosuke akan berada dalam perlindungan seorang Yamato, juga Shinobu. Jadi gue pikir kondisi Momonosuke sekarang sudah di tangan yang aman. Kemudian lanjut, selanjutnya ya ini karena ada di kejadian Big Mom ini ada di tengah-tengah markas Kaido, jadi seluruh anak buah Kaido justru malah panik karena serangan yang dilakukan oleh Frankie ini bikin Big Mom tampak kesel banget ya. Jadi mereka takut banget kalau amukan Big Mom ini malah justru akan mengenai mereka juga. Jadi mereka pada berhamburan kabur menjauh. Begitu juga dengan para sekutu dari samurai. Jadi para sekutu bajak laut topi jerami, yaitu para samurai juga ketakutan sebenarnya dan kaget. Mereka nggak nyangka kalau serangan Frankie itu bisa menjatuhkan seorang Yonko Big Mom. Apalagi ya, kemudian oh ya, Luffy yang berencana menuju ke area pertarungan Kaido dan juga Akazaya 9 di atas itu, dia berusaha meluncur ke sana karena ada lubang yang diakibatkan oleh Kaido sendiri. Jadi dia melihat, oh kayaknya bisa nih lewat lubang itu, jadi dia menuju ke sana. Namun ternyata hal itu dilihat oleh Zoro. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Zoro muncul di panggung eksekusi. Tiba-tiba muncul sendirian ada di panggung eksekusi, yang dimana di panggung eksekusi itu ada juga seorang Queen yang masih dengan ekspresi kagetnya yang konyol melihat dialog antara Zoro dan Luffy. Luffy mau kemana kata Zoro, katanya mau ke atas, mau ketemu Kaido, katanya mau nyerang Kaido. Dan Zoro langsung bilang ikut, katanya gue mau ikut, katanya. Ya udah, Zoro nyangkutin diri ke kakinya Luffy, berencana mau ke atas. Namun ya itu yang tadi gue bilang, karena di situ ada Queen, dia kesel ternyata keberadaannya diabain gitu aja gitu, merasa nggak dianggap. Akhirnya dia langsung berubah wujud ke wujud Zoannya, yaitu Brontosaurus leher panjang, menangkap Luffy dan juga Zoro dengan mulutnya, kemudian langsung menjatuhkan mereka berdua ke dasar. Dan di sini Zoro agak kesel sebenarnya sama Luffy. Aman apanya, karena bilang sepertinya gampang-gampang aja gitu bakalan meluncur ke atas. Ternyata ada seorang bencana di situ, salah satu
trio All-Star bajak laut Kaido. Kemudian apa lagi? Oh ya, Franky masih dengan Big Mom. Jadi keberadaan Franky ini ternyata menarik seorang Big Mom. Awalnya Big Mom ini mengatakan menyadari kalau Soul King ya Brock muncul. Jadi dia bilang katanya sudah lama nggak bertemu Soul King katanya. Memang Soul King sama Big Mom ini seperti apa ya? Gue nggak nyangka gitu seorang Brock itu punya semacam ikatan tidak jelas dengan seorang Big Mom. Jadi keberadaannya benar-benar diakui oleh seorang Big Mom. Jadi gue salut sebenarnya sama Brock ini. Bahkan di Whole Cake Island di markas Big Mom pada saat mencuri Poneglyph ini sempat duel 1 lawan 1 sebenarnya, walaupun kalah telak di situ seorang Brock, tapi gue salut dia tidak gentar gitu dengan nama besar seorang Big Mom. Dan yaitu Big Mom menyadari bahwa selain Soul King yang juga benar dianggap makhluk langka oleh Big Mom, ternyata Franky juga dianggap makhluk langka juga oleh Big Mom, karena Big Mom ini memang tertarik sama makhluk-makhluk langka seperti ini, karena Franky kan dengan tubuh besinya yang besar, bentuk cyborgnya ini sangat menonjol, sangat membuat tertarik Big Mom gitu makanya. Namun dialog mereka ini dipotong oleh seorang Nami. Jadi Nami takut kalau Big Mom akan menyerang balik mereka. Jadi Nami berusaha mencegah Franky untuk tidak bertarung untuk tidak menyerang seorang Big Mom lagi. Namun dengan kerennya di sini Franky mengucapkan kata-kata yang sudah banyak dilakukan oleh anggota bajak laut topi jerami yang lainnya, bahkan non anggota bajak laut topi jeraminya juga sudah banyak yang mengatakan hal ini. Jadi di sini bilang kenapa aku harus takut sama Yonko Big Mom gitu. Apa kau tidak ingat bahwa kita akan menjadikan Luffy seorang raja bajak laut gitu. Jadi ini dialog yang keren banget. Jadi Franky sudah sambil mengatakan itu dia sudah siap untuk menyerang Big Mom dengan laser beam-nya. Namun di saat sebelum Franky mengeluarkan lasernya untuk menyerang Big Mom, tiba-tiba 3 orang Numbers muncul. Numbers adalah pasukan raksasa anak buah Kaido berwujud monster. Dan di sini akhirnya diketahui ternyata Big Mom yang ngomong kalau para Numbers ini adalah sebenarnya percobaan pembuatan raksasa di Pulau Panghazard. Namun dikatakan katanya percobaan yang gagal, yang dibeli oleh Kaido. Jadi mungkin ini kerjasama antara Doflamingo, Caesar dan juga Kaido. Ini yang mungkin sempat dibahas di Pulau Panghazard. Cuma yang bikin gue bingung bagaimana cara para Numbers ini yang wujudnya besar karena setinggi raksasa bisa pindah dari Pulau Panghazard menuju Onigashima. Jadi gue agak membingungkan di sini bagaimana cara hal itu terjadi gitu ya. Jadi ya mungkin nanti akan diceritakan, atau kalaupun nggak diceritakan ya sudahlah. Yang penting sekarang Numbers menjadi anak buah Kaido. Mereka datang dalam keadaan mengamuk begitu aja gitu, dan itu juga membuat kepanikan di antara anggota bajak laut, sekutu bajak laut topi jerami, para samurai dan juga para bawahan Kaido. Di sini mereka sangat ketakutan karena mereka bilang tuh ini bukan tempat bermain-main katanya, namun ya itu karena sedang mabuk dia melakukan hal yang tidak terkendali para Numbers ini. Dan Franky menyadari salah satu Numbers itu memegang tank, Brachio tank yang dikendarai oleh Usopp dan juga Chopper. Itu yang nyambung mungkin di chapter-chapter sebelumnya dijelaskan bahwa Chopper dan Usopp itu melihat Numbers ya. Tetapi memang Chopper dan Usopp melihat wujud seorang raksasa, dan kemungkinan besar itu Numbers, dan memang di sini akhirnya dikonfirmasi bahwa ternyata Numbers yang
muncul bertemu dengan Usopp dan juga Chopper, dan sudah dipegang, mungkin sudah di dikocok-kocok, jadi di dalamnya Usopp sama Chopper agak kebingungan, agak pusing, dan itu disadari oleh Franky. Jadi akhirnya Franky yang tadinya ingin mengarahkan laser ke arah Big Mom merubah arah serangannya ke Numbers yang memegang Brachio Tank, dan itu berhasil menjatuhkan Numbers tersebut. Karena memang serangan laser Franky ini cukup kuat ya untuk menjatuhkan, bahkan ya itu tadi gue bilang seorang Numbers yang punya wujud raksasa bisa tumbang. Jadi ya gue nggak bisa ngebayangin sebenarnya pada saat Franky ingin menyerang Big Mom dengan laser, apakah laser itu bisa berpengaruh kepada tubuh seorang Yonko Big Mom. Jadi ya mungkin di chapter lainnya akan diperlihatkan serangan tersebut ya. Karena Franky mengarahkan serangannya tidak ke Big Mom, jadi Big Mom bilang katanya, apa kamu salah mengarahkan seranganmu, kamu tidak salah sasaran kan, karena memang tadinya Big Mom sudah bersiap menerima serangan dari Franky dengan lasernya tersebut, karena dia sudah digambarkan memegang salah satu makhluk soulnya untuk menjadi tameng sepertinya. Namun yaitu karena Franky mengubah serangannya, akhirnya Big Mom punya kesempatan untuk menyerang Franky, dan itu disadari oleh Jinbei dan juga Robin yang sudah menyiapkan serangan kombinasi mereka berdua. Jadi di sini dengan keren serangan kombinasi Jinbei dan juga Robin berhasil menyerang Big Mom. Big Mom lagi-lagi terjatuh, tersungkur, bahkan terguling-guling oleh serangan kombinasi Jinbei dan juga Franky. Di sini terjadi dialog yang cukup menarik ya antara Jinbei sama Robin. Dia bilang katanya seranganmu ini di luar ekspektasi karena memang cukup kuat, bisa membuat Big Mom berguling-guling jauh akhirnya gitu. Dan Jinbei bilang bahwa berikutnya mungkin dia akan lebih Big Mom akan lebih kesel pada kelompok bajak laut topi jerami. Namun ya Jinbei tidak takut akan hal tersebut. Oke, berikutnya apa lagi ya? Oh iya, Luffy yang berusaha, yang tadinya berusaha untuk melompat ke atas menuju atap Pulau Onigashima, itu kan sudah dihadang oleh Queen dalam bentuk Zoan-nya. Namun ternyata bukan cuma Queen aja di sini yang muncul, yaitu King juga sudah masih pada saat menyerang Sanji masih dalam wujud Zoan-nya, yaitu Pteranodon beserta anak buahnya yaitu pasukan terbang. Jadi di sini sepertinya banyak, itu di gambar itu ada 5 apa 6 anak buah Kaido yang memiliki Zoan tipe terbang. Jadi belum terlalu jelas, cuma terlihat jumlahnya sekitar 5 atau 6. Mungkin di chapter berikutnya akan diperlihatkan lebih jelas. Namun Luffy menyadari bahwa pasukan terbangnya ini cukup tangguh gitu. Jadi gue cukup penasaran sama kekuatan para pasukan terbang yang dimiliki ya, anak buah Kaido ini ya. Dan Sanji juga yang terakhir diceritakan terkena serangan King dalam wujud Pteranodonnya, terjatuh cukup kencang, namun masih bisa bangun. Dan bahkan Sanji bilang kalau baju zirah ini menyebalkan sekali karena terlalu tangguh katanya. Dia nggak nyangka kalau nggak ada efek yang terlalu buruk itu buat dirinya. Dan ya gue salut sih, emang Sanji sangat diberkahi oleh Red Sweet Germa ini. Jadi Red Sweet Germa ini mungkin belum dalam performa puncak, jadi gue akan penasaran banget sama performa puncak Sanji dalam wujud Red Sweet Germanya. Tapi gue juga penasaran sama kemampuan Sanji tanpa menggunakan Red Sweet Germanya, karena gue percaya
Sanji juga punya senjata rahasia yang belum diperlihatkan selama latihan 2 tahun di neraka di Pulau Kamabaka bareng Banshee Okama. Kemudian di tengah-tengah kejadian itu di panggung utama itu ada juga kan yang tadi sempat gue ceritain juga para pasukan sekutu, yaitu para samurai yang diketuai atau dipimpin oleh Hyogoro ya. Hyogoro ternyata mereka semua sudah bertarung melawan anak buah Kaido yang kecil-kecil yang lain-lainnya gitu. Namun jumlahnya terlalu banyak kata mereka dan mereka tidak ada habisnya. Jadi mereka berpikir sebaiknya kita langsung mencari para Tobiropo, di mana mereka juga tahu kalau Tobiropo katanya bisa berubah menjadi wujud dinosaurus dan memang itu benar adanya gitu. Jadi sepertinya mereka nanti akan mengincar para Tobiropo, dan yang terdekat sepertinya yang sudah ada di dalam panggung utama itu kan ulti ya. Jadi kemungkinan ulti yang paling dekat untuk ditemui oleh mereka. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Luffy sama Zoro terjatuh, diserang oleh Jack dan juga diserang oleh Queen dan juga pasukan terbangnya King. Kemudian Sanji juga terjatuh oleh serangannya King. Franky ternyata sudah berhasil merebut Brachio Tank yang dipegang oleh salah satu Numbers, dan kemudian sudah dalam mode Iron Pirates Shogun. Jadi Chopper sama Brocknya keluar, Chopper sama Usoppnya keluar, Franky bisa menjadi Shogun Pirate di dalam tubuh robotnya. Kemudian Jinbei sama Robin juga sudah ada di tengah-tengah pertarungan, sudah tidak lagi dalam mode menyamar. Nami juga sudah siap dengan tongkat klimateknya. Usopp juga sudah mode dengan kabutonya. Chopper sudah dalam bentuk kungfu poinnya. Jadi mereka bajak laut topi jerami seluruh anggotanya full ditampilkan di sini dalam satu gambar, dan itu keren banget. Hampir udah lama banget semenjak mungkin terakhir itu kalau nggak salah di Pulau Manusia Ikan ya, di Pulau Gyojin waktu bertarung melawan bajak laut Hody Jones. Pada saat itu mereka dalam satu panel digambarkan dalam mode siap untuk tarung, dan ini akhirnya dimunculkan kembali mode bajak laut topi jerami siap bertarung. Namun Sanji sudah tidak dalam mode red suit-nya ya, jadi dia masih dengan setelan kemeja dan juga jasnya. Yang menarik katanya di sini juga yang sempat dibahas di forum-forum internasional, mode Zoro yang ternyata 3 pedangnya itu tidak berada di sebelah kanan, jadi ada di sebelah kiri sekarang, dan itu ternyata di luar kebiasaan. Masih belum tahu apakah itu kesalahan atau memang ini style terbaru Zoro yang katanya memang dianggap ini adalah style seorang samurai sejati. Jadi kita lihat kedepannya akan seperti apa. Yang dimaksud judul kita tidak akan kalah ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang Hyogoro di sini. Sekutu para samurai kemudian bajak laut topi jerami, mereka berada di tengah-tengah peperangan yang ada di markas Kaido di panggung utama. Di situ musuh sudah mengepung mereka, mengelilingi mereka para Numbers, ada Queen dan juga King yang sudah dalam mode Zoan, kemudian ada pasukan terbangnya, kemudian para Gifters, para kroco-kroconya Kaido. Jadi mereka semua mengepung bajak laut topi jerami dan juga para samurai. Namun Hyogoro di sini mengatakan kita tidak akan kalah karena kita sekarang sudah
bersama bajak laut topi jerami yang dalam full mode perang. Luffy di sini bilang kalau dia akan langsung menuju atap di mana Kaido berada. Jadi dia bilang sisanya aku serahkan pada kalian semua, dan para kru yang lain menjawab dengan serahkan saja pada kami. Jadi ini seperti kode dari Eiichiro Oda bahwa sepertinya pertarungan Luffy akan langsung menuju Kaido bersama Zoro sepertinya bersama Zoro. Dan akhir ceritanya episode ini bersambung di panel itu, di sampingnya itu panel-panel kecilnya digambarkan seorang Queen dan juga King yang dalam mode Zoan Dinosaurusnya. Jadi wow, ini full chapter yang sangat keren banget menurut gue. Bajak laut topi jerami sudah berkumpul, mereka sepertinya mulai serius dalam bertarung. Jadi ya gue nggak sabar nunggu chapter minggu depan, chapter 990. Wow, jadi 11 chapter lagi menuju 1000 chapter. Gila, 23 tahun, bayangin. Dan gue masih se-excited ini, nggak tahu kenapa gitu. Setiap ceritanya, setiap chapternya nggak ada ceritanya bikin gue nggak penasaran, selalu bikin gue nunggu, jadi ketagihan gue, nggak sabar nunggu chapter berikutnya. Ya mudah-mudahan kalian juga suka semuanya sama channel ini, dimana gue ngebahas chapter ini. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan kalian suka chapter 989 ini. Pembahasannya cukup sampai di sini. Gue pamit, salam bajak laut.